Kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 23 dan seterusnya. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 23. Renungan firman Tuhan saya beri judul Pahit Menjadi Manis. Demikian firman Tuhan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan dari Mesir, selama 3 hari kurang lebih mereka berjalan dan di padang gurun dan mereka tidak mendapatkan air, ya. Mereka begitu kehausan. Dan kita tahu kebutuhan air ini kebutuhan tidak boleh tidak oleh setiap manusia. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka begitu haus dan bayangkan di padang gurun dan mereka berjalan selama 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Dan bagaimana sikap bangsa Israel menghadapi situasi seperti ini? Ya. Kita pasti bisa membayangkan apa yang mereka rasakan, bagaimana rasanya mereka, ya. Dan ketika mereka tiba di Mara, dikatakan di sana sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air itu. Ada air, tetapi airnya sangat pahit, ya. Saudara yang pernah merasa atau mencicipi pahitnya empedu ikan mungkin, ya, itu pahit sekali. Itu empedu kalau pecah. Ibu-ibu biasanya yang bersihin ikan, kalau empedunya pecah, itu rasa dagingnya itu terasa pahit sekali dan itu susah hilang walaupun dicuci bersih. Tapi rasa pahit empedu itu akan nempel pada daging ikan dan itu akan terasa pahit sekali. Saya kalau beli ikan, lalu saya minta tolong ibu yang jual ikan di pasar, saya selalu minta tolong empedunya jangan sampai pecah. Gitu ya. Saya diajarkan oleh orang tua saya dulu kalau bersihkan ikan jangan sampai pecah empedunya, karena nanti dagingnya pahit sekali, nggak bisa dimakan. Walaupun ikannya sangat menggiurkan, kita masak begitu enak, tetapi kalau sudah kena empedu itu pahit sekali dan rasa pahit itu gak enak sekali. Dan bayangkan mereka sudah haus, mereka berjalan di padang gurun, ada air tapi rasanya pahit sekali. Apa yang terjadi? Ya, bagaimana sikap bangsa Israel ketika menghadapi persoalan ini? Sudah pasti mereka bersungut-sungut, ya. Mereka marah, ya. Mereka berkata, apa yang akan kami minum? Ya. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan sudah pernah menolong mereka. Mereka lupa akan mujizat-mujizat Tuhan yang mereka telah alami. Sehingga mereka bersungut-sungut, mereka ragu, mereka bertanya-tanya, bagaimana, apa yang kita mau minum? Ini airnya pahit sekali. Mereka tidak, atau seharusnya mereka sadar dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seperti mujizatmu, seperti pertolonganmu yang kau telah lakukan di hari-hari yang lalu, kami percaya bahwa ini pun pasti akan terjadi mujizatmu. Tidak, tapi mereka tetap ragu, mereka tetap aja khawatir, mereka tetap aja mengeluh, ya. Mereka tetap aja bersungut-sungut. Dan kita lihat bagaimana sikap Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang Tuhan percayakan untuk memimpin mereka keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian Tuhan. Di sana sikap Musa, dia tidak terpengaruh dengan persungutan daripada bangsa yang begitu besar, bangsa Israel, ya. Musa tetap berharap, Musa tetap percaya kepada Tuhan. Dan sikap yang Musa lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Lagi-lagi Tuhan beri jalan keluar.
Dalam Keluaran pasal 15 ayat 25a dikatakan, Tuhan menunjukkan sepotong kayu ya, supaya Musa itu lemparkan ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Jadi sikap yang Musa ambil, dia mengambil sikap yang berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ketika bertemu, ketika diperhadapkan dengan air yang sangat pahit, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka protes. Tetapi sikap Musa, dia tidak sama sekali terpengaruh dengan suara orang banyak. Ya. Dia tidak terpengaruh dengan desakan, dengan tekanan yang dihadapi di sekelilingnya. Tekanan dari bangsa Israel, dia sama sekali tidak terpengaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak terpengaruh, tidak tergoyahkan keyakinannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan, dan betul sekali Tuhan memberikan jalan keluar yang lagi-lagi rasanya tidak masuk akal. Tuhan menunjukkan sepotong kayu, dan kayu itu dilemparkan ke dalam air tersebut, dan air tersebut berubah menjadi manis. Ya. Kesabaran daripada Musa sungguh luar biasa. Menghadapi tekanan yang begitu berat dari bangsa Israel, melihat kenyataannya, air yang mereka temukan pahit, tapi Tuhan memberi jalan keluar. Dan akhirnya juga mereka tiba di Elim dalam ayat yang ke-27. Di sana akhirnya mereka bertemu dengan 12 mata air dan 70 pohon korma. Begitu luar biasa, begitu dahsyatnya jawaban Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan oleh ketekunan Musa, oleh kesabaran Musa, oleh keyakinan Musa, oleh percaya Musa, Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat. Tuhan menyediakan hal-hal yang tidak terduga. Bayangkan Tuhan sediakan 12 mata air, 70 pohon korma. Pertanda kehidupan, ada kehidupan dan mereka berkemah di situ. Nah, bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Terkadang proses perjalanan hidup kita tidak selamanya manis, bukan? Tidak selamanya enak, bukan? Saya pernah katakan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita mengikut Tuhan, tidak akan ada persoalan, tidak akan ada masalah. Saya sudah selalu katakan ini berulang-ulang. Tetapi kenyataan yang kita hadapi, terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit. Lalu bagaimana kita menyikapi persoalan demi persoalan? Apa kita akan memilih bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah kita akan memilih mengeluh kepada Tuhan? Kalau kita memilih bersungut-sungut kepada Tuhan, itu berarti kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita lupa bahwa jika kita ada sampai hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu karena mujizat kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara manusia, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit dalam hidup ini. Ya. Jangan berkecil hati. Jangan merasa rendah diri.
Jangan merasa bahwa kitalah orang paling malang. Jangan merasa bahwa kita orang yang tidak punya pengharapan. Jangan merasa bahwa kita orang yang akan selama-lamanya terus-menerus seperti itu. Tidak. Ya. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menyediakan jalan keluar. Yang jalan keluar terkadang yang Tuhan lakukan tidak masuk akal, tidak terduga. Kemampuan kita, kekuatan kita, pikiran kita sangat-sangat terbatas untuk mencari jalan keluar atas hal-hal yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan tahu bahwa kita sangat terbatas, tapi Tuhan mau kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Kita mau tetap gantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mau tetap berseru kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan-jalan baru. Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin situasinya hari ini begitu pahit, terlalu pahit, dan kita mulai melihat orang lain, Tuhan kok dia hidupnya enak banget ya. Kita mulai merasa rendah diri, kita mulai merasa terhakimi. Tuhan, kok dia seperti itu ya, kok saya enggak ya. Kita mulai kehilangan damai sejahtera. Saya berharap ini tidak terjadi dalam hidup kita. Saya berharap, saya berdoa. Kami berharap, kami berdoa ketika kita menghadapi persoalan, mari kita tidak fokuskan perhatian kita kepada persoalan, kepada hal-hal yang pahit, yang dilihat oleh mata jasmani kita, yang kita rasakan. Tetapi kita mau alihkan perhatian kita kepada kasih sayang Tuhan yang luar biasa, kepada pertolongan-pertolongan Tuhan yang tak ada habis-habisnya bagi kita. Kita sudah punya pengalaman yang luar biasa. Sekali lagi saya mengutip kesaksian dari ibu-ibu jemaat Tuhan kalau kita selalu ibadah wanita. Saya selalu mengingat kesaksian ibu-ibu. Kesaksian Ibu Tri bagaimana ketika menyekolahkan anak-anak pada saat-saat genting, pada saat-saat situasi yang rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi selalu Tuhan nyatakan mujizatnya, pertolongannya selalu juga terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan akhirnya anak-anak Pak Tri, Bu Tri bisa selesai kuliah mereka. Dan mereka menyaksikan, Ibu Tri menyaksikan itu bukan karena kekuatan mereka, bukan karena tabungan mereka yang banyak. Tetapi bukankah itu satu bukti pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib? Dengan cara Tuhan yang ajaib selalu Tuhan nyatakan pertolongannya dan tidak pernah terlambat. Saya juga mengingat kesaksian Ibu Surya. Ibu Surya kata-kata kuncinya selalu SPP-nya terlalu banyak, listnya terlalu banyak. Tetapi jika mereka bisa lewati hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saya juga mengingat kesaksian Ibu Nining dalam usaha. Jatuh bangun. Dan itu bukan persoalan yang mudah, itu pahit sekali. Tapi jika mereka ada anak-anak, bisa bertumbuh, bisa terpelihara sampai hari ini, itu betul-betul karena kemurahan Tuhan. Kesaksian Ibu Parni dalam kesehatannya, kuasa Tuhan boleh nyata. Dalam usahanya, terkadang gak ada orderan, tetapi saya ingat betul kesaksian Bu Parni. Bu Parni tetap menyaksikan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bu Parni tetap menyikapinya dengan sukacita. Kenapa? Bukan bersukacita karena orderan mungkin berkurang, tidak, tapi karena tahu betul bahwa Tuhan tidak mungkin biarkan mereka. Kesaksian Bu Yuni di usia yang sudah lanjut, sampai hari ini diberi Tuhan kesehatan, kekuatan, itu karena kemurahan Tuhan.
Itu karena kebaikan Tuhan. Bu Mila kalau bersaksi di kaum wanita, di umur yang sekian, begitu semangat, dengan keterbatasan fisik mungkin secara manusia, tapi masih bisa datang beribadah, mencari Tuhan. Betapa Bu Mila bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bu Dewi bersaksi di kaum wanita, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kecil mereka, dalam keluarga besar mereka. Bagaimana mereka dipakai Tuhan dalam keterbatasan mereka, bisa memotivasi orang lain. Dalam kesulitan mereka, mereka tetap bisa dengan penuh semangat. Ketika mereka diperhadapkan dengan keluarga besar, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di keluarga besar, mereka bisa tetap tampil tegar, walaupun mereka juga punya persoalan. Membesarkan anak-anak dalam keterbatasan mereka, mereka berkata itu semua karena Tuhan. Kesaksian-kesaksian jemaat Tuhan begitu luar biasa, pengalaman-pengalaman yang manis dengan Tuhan yang saya belum sempat sebutkan satu persatu, tapi selalu kami ingat ya, bahwa sungguh ya dan amin, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Walau terkadang ada persoalan yang dihadapi, ada hal-hal yang pahit yang dihadapi. Jemaat Tuhan, kami bersyukur ketika satu mengalami kesulitan, satu mengalami masalah, kita tidak berpangku tangan, berdiam diri, tapi kita semua saling support. Kita semua saling mendoakan, tidak ada yang saling menghakimi, ya. Tetapi semua saling bergandengan tangan. Ketika satu lemah, satu harus kuat. Ketika bangsa Israel lemah, Musa tetap kuat. Begitu juga dengan kita mau tampil menjadi alatnya Tuhan, ya, untuk menyatakan bahwa setiap persoalan yang kita hadapi Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kita mau tampil sebagai pemenang. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kita, seperti kesaksian Paulus. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Kita mengambil sikap keyakinan seperti ini, bahwa segala perkara dapat kutanggung, semuanya pasti berlalu, badai pasti berlalu, persoalan yang kita hadapi itu pasti akan ada akhirnya. Tidak ada persoalan itu yang kekal, nggak ada. Yang ada kasih Tuhan itu kekal. Persoalan itu akan ada batasnya, akan berakhir. Tekunlah, sabarlah, semuanya pasti akan berlalu dengan manis. Dan rasa pahit itu Tuhan pasti sanggup gantikan, ubahkan menjadi rasa yang manis. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Kemudian dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan, ya, aku akan menjawab. Itu jaminan yang sangat indah. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Situasi yang pahit, persoalan yang pahit, apa yang kita alami, ya, Tuhan sanggup ubahkan, Yesus sanggup ubahkan menjadi hal yang manis. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita pasti akan menikmati waktu Tuhan. Ya. Pujian mengatakan seperti ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Sebentar sesudah firman Tuhan kita akan merenungkan, kita akan nyanyikan bersama-sama pujian ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kita semua.